Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini Ibu akan membahas lembar aktivitas peserta didik pada pertemuan pertama, yaitu yang waktu kalian mempraktekkan dengan menggunakan tisu itu ya. Jadi Ibu ingin kalian memperhatikan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, yaitu melakukan kegiatan praktik, memprediksi, dan menyajikan hasil pengamatan peserta didik, memahami 3 proses penyelidikan IPA. Nah, apa sih yang diselidiki dalam IPA itu? Jadi di IPA itu ya ada 3 ilmu, ada biologi, ada fisika, dan ada kimia. Biologi, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian kalau fisika itu mempelajari tentang alamnya gitu ya, kimia tentang gejala-gejala reaksi yang terjadi di alam gitu ya. Jadi nanti apa saja yang bisa kalian amati? Yang bisa kalian amati adalah objek. Jadi objek IPA itu meliputi seluruh benda di alam, kemudian dengan segala interaksinya untuk mempelajari pola-pola keteraturannya. Kemudian objek tersebut bisa berupa benda yang sangat kecil atau benda yang sangat besar gitu ya, dari mulai atom, molekul itu yang kecil-kecil, kemudian sampai dengan yang besar, universe gitu ya, apa namanya dunia kita pelajari. Nah, kalian Ibu berikan ini untuk mempelajari di video di YouTube ini gitu ya. Ini ada tentang objek pembelajaran IPA dan pengamatannya. Nanti kita buka ya bersama-sama. Nah, di sini kemudian Ibu berikan aktivitas pembelajarannya. Nah, kalian menyelidiki ya. Pertama menggunakan tisu, spidol, gelas minum, dan air. Nah, tisunya dibagaimanakan? Kemarin kalian sudah mengumpulkan dan sudah banyak yang betul, alhamdulillah ya. Jadi, ada potongan kertas, tisu dipotong, kemudian diberikan garis dengan spidol atau pena hitam, kemudian dicelupkan ke dalam air setinggi 1 cm, tapi tidak sampai garis hitamnya itu. Kemudian dibuatlah prediksi. Apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut bila kertas dicelupkan ke dalam air? Prediksi kalian itu macam-macam ya. Ada yang katanya apa spidolnya itu akan memudar. Ada spidolnya akan apa? Larut di dalam air. Ada macam-macam dan semuanya itu benar. Ya, itu baru prediksi. Prediksi itu benar atau salah tergantung dengan kalian. Kemudian didiskusikan dengan teman gitu. Apakah dugaanmu betul atau salah? Nah, kalian itu harus diskusi dengan teman ya, benar atau salah. Itu juga Ibu tidak akan menilai benar atau salah, tergantung kalian gitu. Kemudian celupkan tadi kertas tisu di air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Celupkan nih posisinya. Nanti apa yang terjadi? Wah, ternyata gitu ya. Dari pengamatan kalian yang terjadi adalah si garis tadi, si tisu yang diberikan garis tadi, ya kertas tisu yang diberikan garis tadi, ternyata setelah diberikan garis, dicelupkan ke air, itu lama-lama si warnanya itu naik. Nah, warnanya itu naik, kemudian ada jadi warna pelangi bermacam-macam. Nah, ini namanya proses kromatografi, ya, proses kromatografi. Nah, kalian akan melihat warna yang berbeda-beda. Ibu lihat kemarin kalian mengumpulkan dengan warna berbeda-beda. Kegiatan apa saja, katanya yang nomor 9 dilihat ya, kegiatan apa saja yang diperlukan agar kamu dapat melakukan kegiatan ilmiah seperti para ilmuwan. Apa coba kegiatannya? Bisa dengan meneliti, ya, bisa dengan apa? Dengan penelitian, kemudian mengamati, merumuskan, ya, merumuskan. Kan tadi diamati dulu. Apa yang tadi diprediksi, terus diamati, terus merumuskan penjelasan kira-kira bagaimana ya, kemudian dikomunikasikan, terus bertanya-tanya, menanya, terus memprediksikan. Nah, itu adalah para ilmuwan itu untuk menemukan ilmu itu seperti itu awalnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya itu tadi kalian itu ada di ini ya. Sikap apa saja yang diperlukan oleh seorang peneliti? Nah, tadi sikap apa yang diperlukan oleh seorang peneliti? Sikap yang rasa ingin tahu, pasti ya. Pertama adalah rasa ingin tahu. Kemudian jujur, rajin, tekun, objektif, rasional, dan sistematis, percaya diri, dan berani mencoba. Nah, itu ya untuk kegiatan di lembar kerja peserta didik yang pertama, itu jawabannya.
Dan semuanya alhamdulillah baik gitu ya, peserta didik kalian yang sudah mengumpulkan itu Ibu itu sangat memuaskan Ibu gitu ya. Dan ada beberapa memang mungkin yang belum paham, silahkan sesuai perjanjian dengan Ibu bertanya. Kalau tidak paham itu bertanya. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang Ibu mau tadi menunjukkan ya di link YouTube-nya seperti apa sih objek pengamatan IPA itu? Kita lihat di YouTube-nya. Nah, ini YouTube yang Ibu sarankan ya ke kalian. Nah, bentar, kita pindah Ibu sini. Sip. Nah, kita lihat, kita play ya. Oke, lanjut ya. Nah, objek pengamatan IPA-nya seperti ini. Diperbesar. Mempelajari segala sesuatu ya. Lanjutkannya. Lanjutkan ya. Nah, ini ada fisika dan biologi. Nah, di biologi ini mempelajari tentang alam. Ada kimia juga. Tadi yang disebutkan ada 3 ini. Kemudian ada pendukung lain, yaitu astronomi yang mempelajari tentang benda-benda di luar angkasa, astronomi di langit, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang terdapat di alam sekitar kita. Ada batu, ya, ada tumbuhan. Jadi terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, atau makhluk hidup itu disebut faktor biotik. Yang tidak hidup adalah faktor abiotik. Nah, contohnya tanah, udara itu kan tidak hidup ya, batu. Oke, selanjutnya. Nah, dibagi menjadi 2 objek IPA itu ada objek biotik sama objek abiotik, yang hidup dan yang tidak hidup. Makhluk hidup dan tidak hidup. Oke, langkah-langkah penyelidikan apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama itu pengamatan, diamati. Yang kedua membuat inferensi. Yang ketiga mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah pengamatan. Nah, melakukan pengamatan menggunakan panca indera, melakukan pengukuran untuk mengumpulkan data dan informasi. Termasuk tadi kalian mengamati tisu tadi yang dicelupkan ya ke dalam air. Oke, selanjutnya ada mengamati warna, massa tubuh, jumlah kaki nih si sapi ini kayak gimana. Nah, gitu ya. Kemudian diinferensikan, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Berdasarkan pengamatan, apa sih yang dilihat? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang kayak gimana sih? Nah, kita lihat ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidupnya ada kata di si sapi itu berkaki 4, berwarna putih hitam, massa tubuhnya kurang lebih 800 kg gitu atau 1 ton gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan yang dikomunikasikan dapat berupa deskripsi, tabel, grafik, bagan, ataupun gambar. Gitu ya, kita komunikasikan. Obrolin sama teman-teman kita, obrolin sama ibu bapak guru, dan semua rekan-rekan kita. Nah, sekarang lihat apa saja manfaat belajar IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Ya, kita harus tahu di sekitar kita ada apa. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Dengan belajar IPA, kalian tahu mana air bersih, mana tidak bersih, mana yang boleh diminum, mana yang tidak. Kemudian menyelesaikan masalah. Tentu saja, kalau kita misalkan kalian buang sampah sembarangan, pasti akan terjadi banjir. Menyelesaikan masalahnya tidak membuang sampah sembarangan. Dan berpikir secara sistematis ya, tentu saja. Demikian penjelasan Ibu tentang objek IPA dan pengamatannya. Kemudian tadi pembahasan di pertemuan pertama. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih paham lagi ya untuk mengerjakan tugas dan mempelajari tentang IPA. Sekian dari penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.